Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan penuh dengan kasih Tuhan ya. Amin. Nah, sebelum saya memulai renungan dengan tema Be a Light, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stefani Agustin, saya berasal dari Bandung. Nah, teman-teman, saya mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Alkisah, di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja yang usianya sudah tua. Artinya dia harus mewarisi tahtanya sama anaknya. Raja itu punya 3 orang anak, dan dia harus memilih satu dari 3 orang anak itu untuk diwarisi tahtanya. Raja bingung gimana ya caranya untuk memilih satu dari 3 orang anaknya. Maka dia mengadakan sayembara. Nah, sayembaranya itu isinya adalah untuk setiap anak bisa memenuhi satu ruangan dengan benda-benda. Ya, di setiap anak harus memenuhi ruangan dengan benda-benda dan dikasih modal 1 juta. Yang menghabiskan uang paling sedikit, dia yang akan menjadi pemenang dari sayembara itu. Jadi ketiga anaknya itu kemudian mulai sibuk untuk berusaha memenuhi ruangan itu. Mereka melakukan banyak hal untuk memenuhi ruangan itu. Anak pertama, apa yang dilakukan anak pertama? Oh, dia memenuhi ruangan itu dengan kerupuk. Jadi dia membeli kerupuk yang sangat banyak untuk memenuhi ruangan itu. Harga kerupuknya 500.000, artinya sisa uangnya 500.000 juga. Lalu giliran anak yang kedua untuk memenuhi ruangan. Apa yang dilakukan sama anak kedua? Anak yang kedua membeli kapas dalam jumlah yang banyak juga untuk memenuhi ruangan itu. Harga kapasnya 200.000, artinya sisa uangnya 800.000. Nah, sekarang giliran anak yang ketiga. Anak yang ketiga, apa yang dia lakukan? Dia membeli 1 buah pelita. Ya, cuma 1. Dan harga pelitanya itu adalah 1.000 rupiah. Artinya sisanya 999.000. Dan raja memutuskan bahwa pemenang sayembara itu adalah anak yang ketiga. Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa teman-teman? Kenapa anak yang ketiga yang menang sayembara itu? Ya, betul. Karena pelita itu walaupun cuma 1, tapi cahayanya berhasil memenuhi ruangan. Cahaya yang muncul dari pelita, terang yang muncul dari pelita itu berhasil memenuhi ruangan. Coba teman-teman bayangkan sekarang mati lampu, gelap lampu, kondisi di sini gelap. Apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau saya akan segera mencari senter atau lilin untuk menghilangkan kegelapan itu ya, supaya nggak gelap lagi. Teman-teman, apa yang akan dilakukan? Mungkin sama ya, segera mencari lilin atau senter karena kita lebih suka terang daripada gelap. Dan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan dikatakan kalau kita ini adalah terang itu. Mari kita sama-sama baca ya, dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Judul perikopnya adalah garam dan terang dunia. Kita baca bareng-bareng ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Di dalam bacaan tadi ada dua peranan murid Yesus, yaitu sebagai garam dunia dan sebagai terang dunia. Garam. Teman-teman pernah nggak makan masakan yang nggak pakai garam? Apa coba rasanya? Rasanya pasti nggak enak ya, hambar. Betul, karena garam itu fungsinya untuk memberikan rasa kepada makanan sehingga menjadi lebih enak. Dari zaman Yesus dahulu pun sama fungsinya. Garam itu untuk memberikan rasa, untuk menambahkan rasa. Juga fungsinya sebagai pengawet ya, untuk mengawetkan daging atau ikan. Karena kan zaman dahulu nggak ada kulkas, jadi untuk mengawetkan daging atau ikan itu pakai garam ya. Jadi garam itu untuk memberikan rasa. Lalu terang ya, terang. Apa sih fungsinya terang? Terang itu untuk menyinari ya, untuk menghilangkan dari kegelapan, untuk menerangi kita dari kegelapan, menuntun untuk memberikan petunjuk kita ketika ada kegelapan itu, sehingga kita bisa berjalan di dalam kegelapan dengan terang yang ada ya. Dengan menggunakan terang kita dituntun, kita diberikan petunjuk, kita diterangi jalan kita ketika gelap dan ada terang. Jadi fungsinya garam itu memberikan rasa dan terang itu untuk menerangi kita. Garam dan terang itu sama-sama punya kesamaan. Apa? Kesamaannya adalah berguna untuk orang lain. Ya kan, garam tidak memberikan rasanya untuk dirinya sendiri, tapi memberikan rasa kepada makanan. Dan makanannya itu kita yang makan. Artinya itu berguna untuk kita. Sama terang itu, terang juga tidak menerangi dirinya sendiri, tapi dia memberikan terang untuk orang lain ya, untuk kita, sehingga kita bisa berjalan di dalam terang. Di dalam kegelapan ada terang, kita bisa berjalan, kita bisa dituntun. Jadi garam dan terang itu sama-sama berguna untuk orang lain. Lalu pertanyaannya, siapakah terang itu? Dalam bacaan tadi dikatakan, kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Artinya, kita ya, saya dan teman-teman itu adalah terang itu. Kita adalah murid-murid Kristus dan kita adalah terang dunia. Kamu, kita adalah terang dunia itu. Rasul Petrus mengatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, kita semua adalah anak-anak terang ya. Teman-teman di sini semuanya adalah anak-anak terang. Karena Tuhan Yesus sudah menebus, menghilangkan kita, mengangkat kita dari kegelapan lewat wafatnya di salib. Dia membebaskan kita dari kegelapan, dia menyelamatkan kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak terang itu ya. Sehingga kita boleh terlepas dari kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai terang dunia? Apa yang harus teman-teman dan saya lakukan sebagai terang dunia itu? Yang pertama, menjadi follower. Ayatnya kita baca sama-sama juga. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia dan kita sebagai pengikut, kita sebagai followernya Yesus, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan karena kita mengikuti terang itu dan kita adalah terang itu sendiri. Follower ya teman-teman, kalau dengar follower itu dekat gitu ya, kita kenal follower itu di dalam, kalau saya sih kepikirannya Instagram ya. Jadi coba bayangkan kalau Yesus itu punya akun Instagram, apa yang akan terjadi?
Pastinya Yesus punya banyak follower ya, banyak banget followernya di dalam akun Instagramnya itu. Dan mungkin juga murid-muridnya itu jadi adminnya ya, adminnya Yesus di Instagram. Dia yang akan posting-posting banyak hal yang Yesus lakukan. Misalkan ketika Yesus sedang menyembuhkan orang sakit, wow, muridnya posting. Lalu ketika Yesus sedang memberi makan 5.000 orang, diposting juga. Banyak hal yang Yesus lakukan ketika Yesus sedang berkhotbah di atas bukit gitu. Murid-muridnya juga posting di akun Instagramnya. Dan biasanya kalau ada hal yang menarik di Instagram yang akan kita lakukan adalah kasih like ya, kasih hati-hatinya itu. Karena kita mengagumi gitu ya, kita suka dengan apa yang dilakukan Yesus di dalam Instagram. Tapi gak cuma like, gak cuma kasih love aja, tapi yang harus kita lakukan sebagai follower itu adalah do what Jesus do. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Melakukan apa yang Yesus firmankan di dalam Alkitab. Kalau Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia. Bukan kita hanya kagum dengan apa yang Yesus katakan, tapi kita pun melakukan apa yang Yesus lakukan. Artinya, kita pun harus mengasihi sesama kita. Ketika Yesus mengatakan, hormatilah orang tuamu, ya yang harus kita lakukan adalah menghormati orang tua kita. Ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, artinya kita pun harus mengasihi musuh, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Satu kali saya punya grup WA ya, dan di situ saya berdebat dengan teman saya dan akhirnya kami bertengkar dan saya kesal banget gitu ya. Saya juga bete seharian gara-gara komentar teman saya itu yang rasanya menyinggung banget. Kesel banget, bete banget. Rasanya kalau Yesus tadi bilang untuk mengampuni, untuk mengasihi, gak bisa deh hari itu ya. Hari itu saya gak mau mengampuni. Pokoknya saya masih kesel, saya masih bete. Tapi kembali teringat ya dengan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan bahwa kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Tapi saya bilang, gimana caranya orang saya lagi kesel, saya lagi bete, saya pasti akan mengampuni, memaafkan, tapi gak hari ini. Lalu muncul kembali perasaan untuk saya harus mengampuni, saya harus mengasihi teman saya itu. Akhirnya saya berdoa, saya minta tolong, saya bicara sama Tuhan, Tuhan saya sebel sama orang itu tapi saya harus mengampuni. Lalu yang muncul di dalam doa adalah, kok rugi amat ya gara-gara hal yang kecil. Cuma gara-gara komentar di WA bikin kamu bete 1 hari. Kamu kehilangan sukacitamu 1 harian itu. Lalu saya berpikir, iya sih betul juga ya. Cuma gara-gara hal yang kecil itu bikin saya gak sukacita 1 hari itu. Lalu saya bilang, oke, kalau gitu saya mau coba untuk mengampuni. Tuhan beri kekuatan kepada saya. Dan akhirnya saya kembali WA sama teman itu dan bilang, maaf ya tadi saya kesel gara-gara komentarmu. Lalu dia bilang, oh iya maaf, karena saya juga komennya gak baik, gak bener. Lalu ya sudah, kami akhirnya berdamai dan puji Tuhan selesai masalahnya hari itu juga. Ya, jadi teman-teman, menjadi follower itu gak cuma kagum dengan apa yang Yesus lakukan, tapi kita juga mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang kedua, sebagai anak-anak terang, sebagai terang itu kita harus menjadi teladan. Kita sama-sama baca dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Ya. Sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi teladan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Teladan dalam hal apa? Banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan,
Dengan kita memberikan senyuman, ya, ketika kita senyum terlebih dahulu sama orang lain, orang pun akan menjadi sukacita melihat senyum kita. Coba, senyum yang manis, ya, itu akan menimbulkan sukacita dan orang pun akan tersenyum sama kita. Atau kita bisa memulai menyapa orang terlebih dahulu. Ya, ketika kita menyapa orang terlebih dahulu, mungkin orang itu saat itu lagi ada masalah atau lagi ada hal yang dia pikirkan. Ketika kita menyapa duluan, dia merasa ada yang memperhatikannya, ya. Dengan menyapa, kita pun bisa menjadi teladan untuk orang lain. Atau dengan bangun pagi, teman-teman. Bangun pagi pun, ketika kita bangun pagi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bangun pagi, kita bisa jadi teladan. Kita bisa memulai dengan misalkan beres-beres. Atau yang penting, ketika kita bangun pagi, kita mulai dengan doa. Ya, satu kali ketika saya dan teman-teman sedang retret, ya, malam hari itu biasanya kita ngomongnya adalah besok pagi siapa yang akan bangun pagi, yang akan mandi duluan, ya. Lalu ada teman saya yang bilang, udah saya dulu aja, saya biasa bangun pagi kok, katanya. Oh ya sudah, kalau dia udah bangun berarti bangunin saya ya, dan bangunin teman-teman yang lain. Besok paginya betul dia yang bangun duluan, lalu dia mandi. Selesai mandi, dia lalu bangunin saya, ya. Setelah bangunin saya giliran saya yang mandi. Selesai saya mandi, saya lihat si teman saya itu lagi duduk dan berdoa, dan dia baca renungan pagi hari itu. Wah, saya kagum, ya, karena ini kan retret, ya, artinya seharian kemarin itu pasti udah banyak doa, udah banyak renungan, dan hari ini pun juga pasti hal yang sama. Kita pasti akan berdoa, kita akan memuji Tuhan, kita akan juga banyak renungan hari itu. Tapi yang dia lakukan, dia mengambil saat teduh di pagi hari, dia berdoa. Itu membuat saya jadi kagum. Dan memang betul, ketika kita bangun pagi, yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Artinya kita mendekat sama Tuhan, kita minta kekuatan, kita minta penyertaan Tuhan untuk satu hari itu, ya, supaya Tuhan betul hadir menyertai kita satu hari itu. Dan apa yang teman saya lakukan itu menjadi teladan buat saya. Artinya saya pun juga harus melakukan itu setiap harinya, ya, berdoa, ambil saat teduh bersama Tuhan di pagi hari. Yang teman saya lakukan menjadi teladan buat saya juga lakukan. Sebagai tadi, ya, sebagai anak-anak terang, kita menjadi teladan untuk orang-orang lain. Matius 5 ayat 16 katakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Apa yang tadi teman saya lakukan itu membuat menjadi terang bercahaya di depan orang, dan orang lain bisa melihat perbuatannya yang baik itu, menjadi teladan untuk orang lain. Lalu yang dilakukan yang ketiga sebagai terang, anak-anak terang, adalah memuliakan Tuhan, ya. Biar hanya Tuhan yang dimuliakan. Di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu di surga. Setiap perbuatan yang kita lakukan, ya, tadi kita sudah menjadi pengikut Yesus. Artinya kita sudah menjadi follower, gak cuma mengagumi apa yang Yesus lakukan, tapi mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita menjadi teladan, kita menjadi contoh untuk orang lain. Apa sih tujuannya itu? Tujuannya itu bukan untuk diri kita yang dikagumi, bukan untuk diri kita yang orang lain kagumi, tapi biarlah lewat apa yang kita lakukan, nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, teman-teman, ketika saya masuk kuliah, ya, kuliah itu
lingkungan yang berbeda dengan sekolahan. Di kuliahan itu rasanya lebih bebas ya, jam pelajaran juga lebih bebas. Dan saya pun melihat ketika lagi ujian, orang-orang itu juga bebas. Mereka bekerja sama, mereka saling nyontek jawaban, saling minta jawaban. Dan di situ saya tergoda untuk melakukan hal itu. Jadi ketika saya ujian, ketika saya menemukan kesulitan, saya juga jadi nanya sama teman saya, itu jawabannya apa ya? Nah, tapi ada sekumpulan teman-teman saya itu, mereka selalu duduk di paling depan. Walaupun saat pelajaran, ya saat lagi kuliah, mereka selalu duduk di depan. Dan saat ujian pun mereka juga duduk di paling depan. Jadi mereka bisa fokus mendengarkan pelajaran, dan mereka juga ketika ujian mereka juga bisa fokus mengerjakan tanpa ada orang lain yang mengganggunya. Dan mereka adalah orang-orang Kristiani, mereka adalah orang-orang Kristen yang setiap minggu pun mereka ada kegiatan komsel, mereka ada kegiatan pendalaman Alkitab. Ketika mereka mengenal firman Tuhan, mereka pun juga menerapkan gitu ya, mereka menjalankan hal-hal yang harusnya mereka lakukan, apa yang Alkitab katakan di dalam kesehariannya ya. Mereka tetap tidak tergoda untuk mencontek, untuk bekerja sama. Mereka selalu berusaha dengan baik memberikan fokus mereka kepada Tuhan. Dan ketika saya melihat itu, saya kagum dan oh ya betul, ini anak-anak Tuhan gitu ya, mereka kenal firman Tuhan dan mereka lakukan itu, mereka tunjukkan itu kepada orang-orang lain, sehingga saya pun kagum dan ya, saya bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang mereka lakukan. Karena ada Tuhan di dalam diri mereka. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Tuhan sudah hadir di dalam diri kita, kita menjadi orang-orang yang berbeda, kita bisa menjadi teladan untuk orang lain, kita bisa menjadi pengikut Yesus yang baik, yang mencerminkan apa yang Yesus lakukan, dan kita bisa juga membuat orang-orang lain bukan kagum sama kita, tapi biar orang-orang lain yang memuliakan Allah Bapa di surga lewat apa yang kita lakukan ini. Karena Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Jadi, ya, yang harus kita lakukan sebagai terang dunia itu ada 3. Apa aja? Yang pertama, menjadi follower. Yang kedua, menjadi teladan. Dan yang ketiga, memuliakan Tuhan. Nah, untuk melakukan ketiga hal itu ada tipsnya. Ya, ketiga hal itu tadi ya, menjadi follower, menjadi teladan, dan memuliakan Allah Bapa di surga. Supaya kita bisa melakukan hal itu ada tipsnya, yaitu adalah, nah, supaya bisa menjadi terang dunia kita harus punya baterai, ya, harus punya baterainya. Karena kalau senter bisa nyala itu karena ada baterai, ya. Sama handphone kita juga, kalau handphonenya habis baterainya nggak bisa dipakai, jadi harus dicas ya supaya baterainya ada lagi. Jadi sama kita pun, untuk menjadi terang dunia kita butuh baterai, butuh kekuatan. Apa sih baterainya? Paus Fransiskus mengatakan kalau doa adalah baterai yang merupakan kekuatan untuk kita menjadi terang, untuk menerangi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Kedekatan dengan Tuhan lewat kita berdoa, membaca firman adalah sumber kekuatan kita. Tanpa itu, terang itu jadi redup. Tanpa itu kita tidak jadi terang dunia. Jadi supaya kita terus menjadi terang dunia itu, supaya kita bisa menjadi terang dan menjalankan 3 hal tadi, menjadi follower, menjadi teladan, dan memuliakan Allah Bapa di surga, kita perlu baterai, yaitu kita perlu berdoa, kita perlu dekat dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Kita pasti bisa untuk menjadi terang itu. Dan mari kita mau saksikan
video yang satu ini. Nah, teman-teman, di dalam video tadi kita bisa melihat apa yang Yesus lakukan, karya yang Yesus lakukan selama hidupnya. Ketika Yesus menolong orang-orang, apakah kita pun sudah menolong orang-orang, teman yang ada di sekitar kita? Apakah ketika mereka sedang butuh bantuan, kita selalu siap sedia menolong mereka? Apakah ketika ada teman kita yang lagi sedih, kita sudah memberikan waktu kita untuk menghibur? Atau ada teman yang sedang kesusahan, yang sedang sedih, apakah kita ada bersama mereka? Ketika Yesus melayani banyak orang, apakah kita pun sudah melayani sesama kita lewat hal-hal yang kecil, memberikan senyuman, memberikan pelukan, membantu apa yang sedang mereka butuhkan? Atau kita sudah melakukan banyak hal, kita belajar dengan baik, itu pun bisa kita lakukan. Karena kita ini adalah terang dunia. Be a light dan sebarkan terang itu untuk orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Let us bring light. Kita adalah terang dunia, jadilah selalu terang itu. Mari kita tenangkan hati kita, kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa di surga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami Kau jadikan anak-anak terang-Mu. Kau adalah terang dunia
dan kami pun adalah terang-terang itu. Mampukan kami, ubah kami, supaya kami bisa seturut dengan apa yang Engkau lakukan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Betul Tuhan, mampukan kami untuk menjadi seperti-Mu. Biar terang-Mu selalu terpancar lewat diri kami, dan setiap orang bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami supaya kami bisa meninggikan nama-Mu lewat apa yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami, Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. yes Tuhan, kami mau selalu menjadi seperti-Mu Tuhan. Biar kami selalu memancarkan terang kasih-Mu
untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami kalau terang kami mulai redup. Biar kami mau kembali mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau minta kekuatan daripadamu melalui doa, melalui setiap firman-Mu Tuhan. Biar kami bisa kembali terang, kembali bercahaya, dan kembali membagikan terang itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, lewat tangan-Mu dengan kekuatan daripadamu, kami bisa memancarkan terang itu menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jadi teman-teman, kita adalah terang itu dan jadilah terang itu. Be a light. Tuhan memberkati kita semua. Amin.